tahu nggak sih yang TikTok Shop ditutup itu? Tahu? Menurut kalian gimana? Kalau aku sih nggak setuju ya, karena banyak orang yang jadi kehilangan pekerjaannya. Walaupun cuma live doang, tapi kan berharga buat mereka. Iya sih, tapi kan buat pedagang Tanah Abang pasti kan TikTok Shop itu jual dengan harga yang sangat miring kan. Pasti pembeli-pembeli pada ke TikTok Shop daripada ke Tanah Abang. Pasti pedagangnya pada kekurangan nggak sih jadinya? Ya, tapi Tanah Abang nggak ada di semua kota. Iya sih. Ini grafik penurunan di Indonesia tuh berhasil turun. Menurut kalian kalau TikTok Shop ditutup, penganggurannya bakal naik nggak? Bisa jadi sih. Harusnya ya. Terus cara mengatasinya gimana ya? Menurut kalian gimana? Jadi, cara mengatasi pengangguran ada 4 cara. Yang pertama, cara mengatasi pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur kehidupan masyarakat. Contohnya, jika ladang pertanian diubah menjadi pabrik, namun petani tidak mempunyai keahlian lain selain menggarap ladang, maka petani tersebut akan menjadi pengangguran struktural. Cara mengatasinya, yang pertama, meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua, memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat yang kekurangan. Yang ketiga, mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran jenis friksional. Sebelumnya, pengangguran jenis friksional merupakan pengangguran yang disebabkan karena waktu tunggu pelamar untuk mendapatkan pekerjaan. Misalnya para lulusan yang sedang mencari pekerjaan. Cara mengatasinya yang pertama adalah mencari informasi lowongan kerja sebanyak mungkin. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan kreativitas untuk mendapatkan karir impian. Yang ketiga, pihak perusahaan memperbarui proses rekrutmen karyawan yang tidak membutuhkan waktu lama. Dan yang terakhir, pengembangan home industry seperti laundry dan konveksi. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan musim yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja akan sektor-sektor tertentu. Contohnya seperti seorang petani yang hanya bekerja saat musim tanam dan musim panen, atau seorang penjaga pantai yang hanya bekerja saat musim liburan. Nah, cara mengatasinya di dua hal. Yang pertama adalah dengan memberikan informasi yang jelas dan lengkap akan lowongan pekerjaan lain, dan yang kedua adalah meningkatkan keterampilan lain sehingga dapat bekerja saat menunggu musim tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah pengangguran teknologi. Jadi, pengangguran teknologi itu adalah suatu keadaan di mana hilangnya pekerjaan karena adanya inovasi baru di bidang teknologi, atau bisa juga diartikan sebagai peralihan tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Lalu, cara mengatasinya bagaimana ya? Yang pertama adalah dengan membuka usaha online melalui media sosial. Yang kedua bisa juga menjadi konten kreator, karena di zaman sekarang ini media sosial itu bisa dibilang mendominasi kan. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran deflasioner. Pengangguran deflasioner merupakan pengangguran yang disebabkan karena minimnya lowongan pekerjaan, misalnya pada daerah yang terpencil atau di pelosok. Cara mengatasinya yang pertama adalah pemerintah memberikan pelatihan tenaga kerja agar dapat bekerja di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, yaitu pengembangan home industry seperti rumah jahit atau produksi makanan seperti tempe dan tahu. Pengangguran konjunktural atau siklis adalah pengangguran yang berkaitan dengan naik turunnya perekonomian pada suatu negara. Contohnya seperti saat terjadi resesi atau depresi yang mengakibatkan pemberi kerja memutuskan hubungan kerja kepada pekerjanya. Nah, cara mengatasinya ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan daya beli masyarakat, yang kedua adalah mempengaruhi masyarakat agar membeli barang dan jasa, dan yang ketiga adalah menciptakan teknik pemasaran. Akhirnya